permakluman, kualitas audio dalam video ini sangatlah rendah. Namun di balik audio yang buruk ini, ada pesan penting yang bisa kita petik, agar kita bisa hidup nyaman dan terhindar dari mara bahaya di alam semesta ini. Selamat menonton. Terima kasih teman-teman, Anda masih setia di Inspirasi Mr. Masker. Terima kasih Anda sudah subscribe, sudah like video-video di channel ini ya. Baik teman-teman, dalam video ini saya ingin sampaikan kepada Anda tentang satu pertanyaan yang disampaikan kepada saya tentang 2023 berkaitan dengan bencana alam. Akankah 2023 masih terjadi bencana alam? Sebelumnya saya sampaikan bahwa saya bukan seorang peramal. Saya juga tidak diberikan kuasa atau kemampuan yang signifikan untuk bisa melihat masa depan ataupun juga masa lalu. Tetapi sebagai manusia, saya dan Anda semua atau kita semua diberi yang namanya hati nurani, diberi yang namanya rasa dan juga batin, di mana dalam batin tersebut kita bisa berkomunikasi dengan alam semesta, dengan diri kita sendiri, bahkan dengan Sang Maha Pencipta. Nah, dari situ teman-teman, saya coba ingin men-sharingkan kepada Anda apa yang saya lihat dalam batin saya tentang kondisi alam, khususnya yang ada di Indonesia. Sekali lagi, ini hanya pandangan saya dari apa yang saya lihat di batin saya tentang alam di Indonesia ini ya. Anda tidak perlu khawatir, Anda tidak perlu cemas teman-teman, karena saya tidak ingin mengatakan kepada Anda akankah masih ada bencana ataukah tidak, dan bencana itu apa saja, terjadi di mana saja. Tidak, saya tidak akan katakan itu, tetapi yang ingin saya katakan bahwa kita harus berjaga-jaga senantiasa, mendekatkan diri kepada Tuhan senantiasa, karena apa yang terjadi di alam semesta ini adalah seizin dari Tuhan Sang Maha Pencipta itu sendiri. Satu hal yang ingin saya sampaikan untuk menjawab pertanyaan dari teman-teman yang menanyakan apakah masih akan ada bencana alam di tahun 2023. Saya tidak ingin menjawab itu, tetapi saya ingin menyampaikan satu pesan kepada Anda, kepada kita semua, bahwa sudah saatnya kita untuk berdamai dengan alam semesta. Sudah saatnya kita untuk menghargai alam semesta ini. Bagaimana kita bisa hidup berdampingan dengan alam semesta? Caranya bagaimana? Caranya adalah tetap menghargai dan menempatkan alam semesta sebagai satu ciptaan yang sama. Kita adalah diciptakan sebagai makhluk hidup, dan memang kita memiliki derajat yang paling tinggi dari ciptaan-ciptaan yang lain. Namun demikian, kita punya kewajiban untuk menjaga, menghormati, dan menghargai ciptaan lain, termasuk adalah alam semesta, baik itu yang bernyawa atau yang tidak bernyawa, binatang atau hewan, pegunungan, laut, air, pepohonan, tumbuhan, dan lain sebagainya. Itu harus kita hormati juga, itu harus kita hargai. Karena bagaimanapun, merekalah yang selalu mendampingi kehidupan kita. Merekalah yang bisa membuat kita hidup sampai dengan saat ini. Mereka punya tugas masing-masing. Mereka sudah dikodratkan untuk memenuhi kebutuhan kita, dan mereka melakukannya dengan ikhlas. Namun, terkadang kita tidak memahami itu. Terkadang dalam tanda kutip kita bersikap seolah-olah ya, mentang-mentang kita diciptakan sebagai satu sosok pribadi yang memiliki martabat atau derajat lebih tinggi dari ciptaan lain. Kita kemudian mentang-mentang kita menganggap remeh alam semesta, kita menganggap remeh pepohonan, kita menganggap remeh air, kita menganggap remeh tanah yang kita pijak, kita menganggap remeh pegunungan, kita menganggap remeh awan-awan di langit, kita menganggap remeh setiap binatang yang kita temui. Nah, sikap inilah yang menurut saya ini akan mengganggu keharmonisan hubungan antara manusia dan alam semesta. Jadi sudah saatnya kita untuk kembali menata hubungan kita dengan alam semesta ini. Agar kenapa? Agar alam semesta pun itu juga akan menghargai kita. Jika Anda bisa merasakan dan jika Anda bisa mendengarkan apa yang dikatakan oleh alam semesta, Anda akan menangkap pesan bahwa mereka hanya ingin dihargai, mereka hanya ingin ditempatkan sebagaimana dengan semestinya, tidak dianggap remeh ya, ataupun tidak dipandang sebelah mata. Mereka sama seperti kita manusia, kita bergerak, kita beraktivitas, kita bertumbuh, ya, kita berkembang. Alam
Alam semesta pun juga demikian. Mereka juga diberikan hak untuk melakukan aktivitasnya sesuai dengan kodratnya. Air bergerak, angin bergerak, bumi membelah diri, ya, pepohonan bertumbuh, burung-burung, hewan, binatang, mereka berkembang biak. Mereka diciptakan juga mempunyai hak sesuai dengan kodrat ciptaannya. Nah, oleh karena itu, ketika kemudian suatu saat terjadi sesuatu yang mereka lakukan, contohnya adalah misalnya banjir, tsunami, gunung meletus, mereka sedang tidak marah. Tidak, mereka tidak marah, tapi mereka hanya melakukan aktivitas kegiatannya sebagai sebuah ciptaan di alam semesta ini. Nah, oleh karena itu, ketika kita mampu menciptakan hubungan yang harmonis dengan alam semesta, kita bisa saling menghargai. Saya yakin dan sangat yakin alam semesta pun akan sangat menghargai kita. Bahkan dia bisa tidak melakukan aktivitasnya yang membahayakan diri kita ketika dia melihat bahwa lebih baik dia tidak beraktivitas demi keselamatan kita. Nah, hal ini teman-teman tidak bisa kita pahami dengan teori, tapi adalah dengan rasa, dengan hati. Apa yang saya sampaikan ini mungkin jika Anda dengar seolah-olah hanya sebuah teori, ya. Sebuah teori yang mungkin akan Anda abaikan begitu saja. Tetapi saya yakin dan percaya jika Anda cermati ini dengan lebih mendalam, Anda akan menemukan apa pesan dari alam semesta ini untuk kita. Mari kita introspeksi diri kita lagi. Mari kita mencoba melihat ke dalam diri kita lagi. Sudahkah kita memperlakukan alam semesta ini dengan baik? Sudahkah kita menghargai alam semesta ini? Sudahkah kita bersyukur dan berterima kasih kepada alam semesta ini? Dia rela melakukan tugasnya sesuai dengan kodratnya yang ditakdirkan kepadanya, itu atas perintah dari Sang Maha Pencipta. Ya, hal-hal kecil bisa kita lakukan dalam kehidupan kita, teman-teman. Bagaimana Anda menghargai makanan Anda? Mereka sudah mengorbankan dirinya untuk kita. Tumbuh-tumbuhan, ya, makanan. Mereka sudah mengorbankan dirinya untuk kita, menjalankan kodratnya untuk memenuhi kebutuhan kita dengan ikhlas. Dan mereka akan sangat kecewa ketika kita tidak menghargainya. Kita membuang makanan begitu saja, menyanyiakan makanan begitu saja. Mereka akan kecewa, teman-teman, karena mereka merasa tidak dihargai. Begitu juga dengan alam lainnya, pepohonan. Ketika kita tidak menghargainya, kita menggunakannya secara sembarangan, seolah-olah kita tidak menganggap penting mereka akan kecewa. Kita menganggap remeh lautan. Kita tahu bahwa lautan adalah sebuah kekuatan air yang sangat dahsyat, sekumpulan air yang luar biasa dahsyat, tetapi terkadang kita meremehkan. Kita tidak pernah memandang mereka, bahwa mereka juga sama seperti kita. Mereka beraktivitas, mereka mempunyai yang namanya ombak, mereka bisa merubah kondisinya kapan saja. Begitu juga dengan pegunungan, dengan langit. Setidaknya kita harus menghargai keberadaan mereka. Kita jangan menganggap remeh mereka. Gunung melakukan aktivitasnya karena sudah tidak mampu menampung apa yang ada dalam perutnya, memuntahkannya, mengeluarkan lahar yang ada dalam tubuhnya. Itu bukan sebuah bencana, tetapi itu adalah aktivitas dari alam semesta ini. Saya sangat yakin dan percaya ketika kita mampu untuk menghargai alam semesta ini, setidaknya kita mengucapkan syukur dalam hati kita akan keberadaan mereka yang sangat membantu kita. Mereka pun juga akan sangat mengerti kita. Bahkan saya yakin dan percaya bahwa Tuhan pemilik alam semesta ini bisa menghentikan aktivitas mereka jika aktivitas itu membahayakan kita. Namun sebaliknya, Tuhan pun juga bisa mengizinkan aktivitas mereka kapan saja. Gempa yang datang tiba-tiba, gunung meletus yang datang tiba-tiba, yaitu adalah aktivitas mereka. Bagaimana kita bisa selamat dari semua itu? Mari kita untuk lebih mendekatkan diri kepada Tuhan. Dengan kita dekat dengan Tuhan, kita akan tahu dan kita akan paham bahwa selain Tuhan menciptakan kita, Tuhan juga menciptakan alam semesta ini. Dan kita juga akan lebih memahami bagaimana kita harus bersikap terhadap alam semesta ini. Ucapkan syukur, ucapkan terima kasih kepada alam semesta ini. Bukan untuk memujanya, tetapi mengucapkan terima kasih. Sama seperti kita mengucapkan terima kasih kepada orang lain. Alam semesta ini juga adalah sesama kita, baik itu yang bernyawa atau yang tidak bernyawa. Mari kita pahami itu, bahwa kita semua adalah sama-sama ciptaan.
Jangan kita memandang remeh atau memandang sebelah mata alam semesta ini, agar alam semesta juga tidak memandang remeh kepada kita. Intinya atau kesimpulannya teman-teman, mari sudah saatnya kita untuk bisa hidup harmonis, hidup berdampingan dengan alam semesta. Saya yakin dan percaya Tuhan tidak akan melibatkan kita, atau sebaliknya bahwa Tuhan akan selamatkan kita, akan jauhkan kita dari aktivitas alam semesta. Jika kita bisa menghargai, bisa sama-sama juga menghormati alam semesta ini, menempatkan dan memandang keberadaannya sebagai sama-sama ciptaan dari Yang Maha Kuasa. Terima kasih teman-teman, Anda sudah menyimak video ini. Sekali lagi ini adalah sharing ungkapan rasa yang saya rasakan dalam batin saya. Sekilas ini mungkin memang tidak penting dan hanya sebuah teori, atau bahkan mungkin Anda tidak mempercayainya. Itu adalah hak Anda sepenuhnya. Jika Anda suka, Anda bisa tekan tombol like. Jika Anda ingin mendukung channel ini, jika Anda ingin berbagi rasa cinta Anda, dukungan Anda bisa tekan tombol subscribe. Anda bisa bagikan video ini jika Anda rasa berguna untuk orang lain, ya. Dan namun sebaliknya, jika Anda merasa video ini tidak berguna untuk Anda, cukup Anda simpan saja. Sekali lagi terima kasih teman-teman, mudah-mudahan video ini juga bisa memberikan inspirasi kepada kita bagaimana kita juga harus menjaga yang namanya alam semesta, menghargai mereka, menempatkan mereka sebagai sama-sama ciptaan dari Yang Maha Kuasa. Sekali lagi terima kasih, dan akhir kata salam sukses dan salam sehat selalu untuk Anda dan keluarga Anda.